Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertemuan pertama untuk mata kuliah pengantar filsafat dan juga etika dan filsafat komunikasi. Alasan kenapa dua mata kuliah ini digabung dalam satu materi karena untuk mata kuliah etika dan filsafat komunikasi sendiri itu memang kita harus sudah paham tentang dasar dari filsafat gitu. Nah, jikapun sudah paham, ini merupakan untuk pengingat saja kita flashback ke bagaimana dasar-dasar filsafat itu sendiri. Jadi belajar filsafat itu kita harus mengetahui dulu dalam hal ini ya dasar filsafatnya gitu. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan coba bahas apa itu definisi dari filsafat gitu. Kemudian untuk saat ini dan juga kedepannya mungkin perkuliahannya masih akan tetap dalam bentuk video di YouTube ataupun memungkinkan untuk live streaming di YouTube gitu. Jadi nanti mungkin di grup kelasnya nanti saya akan coba share link untuk setiap materi dari mata perkuliahannya gitu. Selanjutnya untuk absensinya, nah kalian bisa mengisi absensi yang ada linknya di deskripsi ya. Jadi silakan diisi. Kontrak perkuliahannya tetap sama yaitu maksimal absen itu 3 kali ya. Jadi tidak hadir atau tidak mengisi absen itu 3 kali. Jadi batas toleransinya. Jadi sisanya ya memang harus tetap absen gitu. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas apa itu filsafat atau definisi filsafat. Di sini sudah ada slide untuk bagaimana definisi filsafat. Oke, pertemuan kali ini itu adalah pengantar filsafat. Nah, secara definisi filsafat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu definisi secara etimologi dan juga yang kedua definisi secara terminologi gitu. Secara etimologi, filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Inggris ataupun bahasa Yunani ya, yaitu filosofi. Sedangkan kalau dari bahasa Yunani itu dari dua kata gitu, philen atau philos dan juga sophien atau sophie gitu. Philos sendiri artinya adalah cinta. Kemudian sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi bisa diartikan bahwa filsafat itu berbicara tentang cinta ataupun kebijaksanaan. Tentu saja cinta dalam hal ini cinta secara general, tidak cinta secara khusus gitu. Itu secara etimologi. Selanjutnya secara terminologi ini cukup banyak yang harus di kalian pahami gitu ya. Yang pertama itu filsafat itu upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang seluruh realitas. Kemudian selanjutnya upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dari dasar secara nyata. Nah, kemudian untuk selanjutnya upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuannya, sumbernya, hakikatnya, keabsahan dan juga nilainya. Selanjutnya juga ada penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian atau pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemudian disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang dikatakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Itu secara materi dari terminologinya ya, dari definisi filsafat. Jadi intinya secara terminologi itu filsafat itu merupakan proses berpikir dalam memandang satu realitas dengan atau secara sistematik gitu untuk mengetahui hakikat dari satu kebenaran dari suatu realitas gitu. Nah, di sini sebetulnya ada proses berpikir. Proses berpikir itu sebetulnya bukan hanya orang yang berfilsafat saja, tetapi semua orang pun pasti berproses berpikir sebetulnya. Tetapi perbedaannya adalah antara proses berpikir filsafat dengan yang
proses berpikir biasa, yaitu kalau berpikir secara filsafat, dia berpikirnya secara sistematis. Jadi sudut pandangnya juga sistematis. Kemudian dia memandang secara keseluruhan dan juga secara detail atau lengkap dari suatu realitas yang ada gitu. Itu perbedaannya. Sehingga ketika terjadi sesuatu ataupun dari suatu realitas itu, orang yang melakukan proses berpikir secara filsafat itu, dia mampu mengetahui hakikat dari realitasnya secara lengkap dan juga secara detail, sehingga dari realitas atau kejadian itu dia mampu menemukan satu kebenaran yang itu bisa mungkin bermanfaat bagi dirinya atau bernilai bagi dirinya, bisa juga untuk orang lain secara umumnya begitu. Kemudian batasan dari ilmu filsafat sendiri sebetulnya tidak terbatas pada satu bidang ilmu gitu. Ada ahli yang menyatakan bahwa di berbagai sumber itu bahwa ilmu filsafat itu merupakan akar dari segala ilmu ataupun sumber dari semua ilmu gitu. Secara pribadi saya menyatakan bahwa saya tidak terlalu setuju kaitan dengan bahwa filsafat itu sumber dari semua ilmu. Tetapi mungkin akan lebih tepat ketika kita berbicara bahwa filsafat itu merupakan ilmu alat yang digunakan sehingga ketika itu alat, maka dalam ilmu apapun, ilmu filsafat itu bisa relevan dan juga digunakan dalam mencari realitas dari suatu ilmu gitu. Jadi mau ilmu bidang yang lain pun sama ketika menggunakan dengan alat filsafat gitu. Selanjutnya ini ada beberapa definisi menurut ahli dan saya cantumkan hanya 4 sebagai contoh saja gitu. Sebetulnya cukup banyak yang menyatakan apa itu definisi filsafat ya. Di sini ada Al-Kindi, dia menyatakan bahwa filsafat adalah kegiatan manusia tingkat tertinggi yang merupakan pengetahuan yang benar mengenai hakikat segala yang ada bagi manusia. Nah, jadi segala yang ada bagi manusia itu sebetulnya kata kunci dari definisi Al-Kindi ya. Kemudian bagian filsafat yang paling mulia adalah pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Selanjutnya ada Immanuel Kant, dia berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Jadi ada 4 persoalan menurut Immanuel Kant, yaitu apakah yang harus diketahui, apakah yang seharusnya kita ketahui dan kerjakan, kemudian sampai di manakah pengharapan kita, apakah yang dinamakan manusia. Jadi seolah-olah memang Immanuel Kant berpendapat dia tentang pencarian jati diri mungkin gitu ya. Kemudian selanjutnya dari Ibnu Sina, dia menyatakan bahwa hal pertama yang dihadapi seorang filosof adalah bahwa yang ada berbeda-beda, terdapat ada yang hanya mungkin ada gitu. Oke, coba dipahami saja dulu. Kemudian dari Plato, sebuah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu mengenai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli gitu. Next dulu ya. Kemudian definisi umumnya, filsafat itu ya suatu kebijaksanaan hidup gitu ya, untuk memberikan satu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah dengan menggunakan akal dan logika pikiran manusia. Nah, sebetulnya dalam filsafat itu kita akan berbicara bagaimana kita memanfaatkan kita sebagai manusia itu yang memiliki otak untuk berpikir gitu, sehingga proses berpikir ini ada ilmunya dan ilmunya adalah ilmu filsafat gitu. Makanya manusia dalam menghadapi realitas terjadi atau kejadian-kejadian yang dihadapinya, dia pasti secara insting juga akan berproses berpikir gitu. Nah, proses berpikir ini ketika dia mulai sistematis dalam proses berpikirnya, itu sudah berfilsafat. Kemudian dalam satu ilmu tentu saja ada ruang lingkup
yang atau batas-batasan dalam belajar satu ilmu. Nah, untuk filsafat sendiri ruang lingkupnya di sini dia tulis segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada nyata baik secara material konkret maupun non material abstrak atau tidak terlihat. Jadi filsafat itu dia bisa berguna atau digunakan dalam batasan ataupun ruang lingkup sesuatu yang bersentuhan dengan manusia atau pikiran manusia gitu. Nah, jadi sesuatu yang benar ada atau mungkin ada gitu ya. Jadi adanya itu belum bisa dibuktikan, tetapi memungkinkan untuk ada. Nah, itu adalah ruang lingkup filsafat. Baik sifatnya konkret atau material konkret ataupun material abstrak gitu ya. Di sini kan non material. Sebetulnya definisi dari material dan non materialnya itu sendiri sebetulnya kan ada batasan tersendiri. Contoh yang sifatnya material yaitu ya sesuatu hal atau suatu benda atau sesuatu kejadian yang mampu ditangkap oleh panca indera, yaitu yang bersifat material atau secara konkret. Kemudian yang bersifat abstrak ya sesuatu yang ada kemudian tetapi tidak bisa ditangkap oleh panca indera secara keseluruhan. Nah, itu biasanya bersifatnya abstrak gitu, tetapi ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa itu ada. Nah, itu ruang lingkup filsafat. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada secara material itu tidak akan ketemu jika dikaji dengan ilmu filsafat. Selanjutnya ada objek filsafat. Nah, dalam satu ilmu itu ketika berbicara definisi kemudian ruang lingkup, maka juga ada objek filsafat. Jadi objek kajian filsafat itu apa sih? Nah, ini di sini dijelaskan bahwa dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia. Nah, ini permasalahan kehidupan manusia dalam hal ini ya realitas lah ya. Kemudian ada alam semesta dan alam sekitarnya. Nah, kemudian kan ada alam semesta dan alam sekitarnya. Kemudian jadi yang jadi pertanyaan, alam semesta itu yang mana? Kemudian dan alam sekitarnya itu apa? Artinya di sini juga para ahli juga mempercayai bahwa selain alam semesta berarti ada alam lainnya gitu kan. Di situ udah jelas tuh. Kemudian ada juga objek pemikiran filsafat pendidikan. Jadi macam-macam dia sebenarnya bukan hanya pendidikan, bisa ke komunikasi juga gitu. Kemudian filsafat bisa dikatakan suatu ilmu pengetahuan, ya bisa sudah terpenuhi syarat untuk menjadi ilmu. Kemudian tetapi objeknya tidak terbatas. Tidak terbatas ini sebetulnya bukan yang tidak terbatas sama sekali, tetapi tidak terbatas dalam lingkup pemikiran manusia. Begitu. Jadi bukan tidak terbatas yang kebablasan, tapi tidak terbatas dalam pemikiran manusia. Dalam hal ini tidak terbatas itu dia mampu lompat ke semua ilmu. Apapun bidang ilmunya itu mampu dikaji oleh filsafat begitu. Jadi bukan tidak terbatas pada sesuatu hal yang di luar akal pikiran ataupun logika itu bisa dikaji oleh filsafat. Itu tentu saja itu akan sangat sulit untuk dikaji dengan filsafat gitu. Ataupun mungkin tidak bisa dikaji oleh filsafat karena objek filsafatnya sendiri ini meskipun objeknya tidak terbatas, tapi ini mencakup sebenarnya lintas bidang ataupun lintas ilmu gitu atau jenis ilmu. Kemudian latar belakang munculnya filsafat. Nah, ini filsafat sendiri secara ilmu itu munculnya berawal di Yunani ya. Di sini ada perkiraannya abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi filsafat itu muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini awal mula munculnya filsafat itu. Kemudian filsafat dibagi 4 proses itu ataupun zaman ya.
Jadi ada filsafat klasik, kemudian filsafat abad pertengahan, kemudian filsafat modern, kemudian juga ada filsafat kontemporer. Nah, waktu zamannya filsafat klasik ini didominasi oleh rasionalisme, kemudian abad pertengahan didominasi dengan doktrin-doktrin agama Kristen ya. Selanjutnya ada filsafat modern, itu dia didominasi oleh rasionalisme. Sedangkan filsafat kontemporer dia didominasi oleh kritik terhadap filsafat modern. Nah, kemudian para filsuf itu mencoba memandang dunia dengan cara yang lain yang belum pernah dipraktekkan sebelumnya gitu ya. Jadi berpikir seilmiah, dalam hal ini dia tentang alam semesta ya. Kemudian mereka melepaskan diri dari hal-hal mistis gitu yang secara turun-temurun diwariskan gitu. Nah, ini dia mencoba filsafat itu bagaimana melogikakan, artinya sesuatu hal realitas itu mampu dicerna secara logika gitu, tidak secara mistis. Dan di sini sebetulnya banyak hal yang ingin dijelaskan, tetapi mungkin tidak akan semua. Salah satunya gini, kenapa di sini ada kan di awal itu ada bahwa filsafat muncul ketika orang mulai berpikir bagaimana keadaan lingkungan dan alam itu ya, atau di sekitar mereka itu tetapi tidak menggantungkan pada agama gitu ya, untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagi sebagian orang yang belajar filsafat, ini menjadi dasar untuk melepaskan agama dari ilmu filsafat itu gitu. Padahal sebetulnya kalau dalam konteksnya, mungkin pada saat Yunani itu agama yang berkembang itu adalah Kristen yang memang mungkin secara terpusat ya, secara komunikasi dan juga keyakinannya itu benar-benar bentuknya doktrin gitu. Sehingga proses agama yang mengandalkan doktrin itu membatasi ya, istilahnya mungkin membatasi orang untuk berpikir dalam mencari kebenaran gitu. Nah, sebetulnya agama sendiri itu bisa jadi objek filsafat, tetapi dalam batasan tertentu gitu. Jadi tidak semua hal kaitan dengan keyakinan itu mampu dijadikan objek filsafat, karena syarat tadi yang awal sebelumnya itu kan ada objek filsafat itu dia harus bersifat material gitu. Jadi tidak bisa sebetulnya semua digeneralisir bahwa dalam hal agama itu mampu dijadikan objek filsafat. Tetapi yang dari Yunani ini dia memisahkan agama dengan berpikirnya gitu. Jadi makanya dia muncul secara ilmiah. Jadi ilmiah itu dia berpikir terpisah dari agama gitu, atau doktrin agama gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran aja dulu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di komentar saja, nanti akan saya coba jawab ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari kalian, untuk nanti dijelaskan, kalau tidak di video YouTube lagi ya di kelas gitu ya, dijelaskan bagaimana berbicara tentang filsafat gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi, linknya ada di deskripsi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.